Bertemu lagi dengan saya Apose Apollonius Lase dalam Ulas Bahasa. Seperti biasa, saya tidak sendiri, saya didampingi oleh sahabat cantik saya, Priscilia Bintang. Kita masih seperti kemarin, Polce, masih membahas tentang kebahasaan. Betul. Topik kita hari ini tentu sangat spesial karena hubungannya dengan sihir Harry Potter. Ada apa sih, Polce? Kok kita bicara Harry Potter itu kenapa gitu loh? Nah, jadi itu makanya kita mengundang seorang penjelas bahasa yang mengerti betul terkait fenomena Harry Potter akhir-akhir ini ya. Iya. Dan tamu kita spesial, selamat datang buat Retmawati. Halo Ti. Halo, terima kasih Bang Apose, Mbak Pris, halo sahabat Kompas semuanya. Iya, dan ternyata Retmawati ini adalah seorang Potterhead tentunya. Ini perlu dijelaskan. Iya. Potterhead garis keras. Ini terbukti dari apa, Polce? Iya. Ini itu adalah milik Retmawati. Koleksi ya. Koleksi. Ya. Ini kalau dilihat koleksinya ini koleksi lama loh, Niti. Betul ya? Sudah berapa tahun sih sebenarnya Harry Potter ini? Kalau buku Harry Potter versi Indonesia itu kan yang pertama kali terbit itu sekitar tahun 2000 ya. Tahun 2000. Jadi bisa dibayangkan bahwa 25 tahun ya. Hampir 20 abad. Wih, luar biasa. Iya, untuk edisi awal-awal. Sementara kalau untuk edisi Inggrisnya itu lebih lah, hampir 30 tahun yang diciptakan oleh J.K. Rowling. Okay. Dan Retmawati ini adalah penulis ya artikel di Ulas Bahasa Kompas di beberapa bulan lalu ya, kalau tidak salah, dan mengangkat topik yang sama. Dan mungkin ya kita tanya-tanya langsung ke beliau, sebenarnya apa sih, fenomena apa sih yang Wati temukan ya atau lihat, dan ada apa sehingga menulis artikel tersebut tentang Harry Potter. Iya, silakan Ti. Baik, terima kasih. Jadi kenapa saya menulis sihir Harry Potter dalam bahasa Indonesia, itu ketika saya menulis itu dilatar belakangi bahwa saat itu sedang booming lagi, terutama di kalangan Potterhead, yaitu para pencinta Harry Potter itu, ada sebuah toko retail terkenal gitu yang mengeluarkan edisi khusus asrama Harry Potter, dan orang berduyun-duyun sampai antri mengular untuk mendapatkan pernak-pernik yang ada di situ. Bahkan sebelum toko buka, mereka sudah mengular sampai antri sampai di luar mall waktu itu. Itu baru-baru ini. Maksudnya bukan cerita 20 tahun yang lalu. Nah, kan? Itu menariknya kenapa saya menulis itu lagi ya Mbak Pris ya. Karena setelah berapa puluh tahun, kenapa tiba-tiba ini booming lagi gitu. Anak-anak muda juga ikut mengantre yang tadinya gitu. tidak mengenal mengenal Harry Potter pertama kali ya. Dan banyak fenomena yang juga menarik. Seperti biasa kan kalau kita nge-war gitu, kayak nge-war tiket atau apa gitu kan, kalau ini nge-war merchandise Harry Potter. Harry Potter. Kalau sudah dapat, kita publish lah kan di media sosial. Itu jadi penting ya. Jadi penting. Eksistensi. Jadi penting. Dan kemudian kalau di publish itu kan pasti ada komentar ini itu. Dan yang menarik adalah berakhir ke bahasan soal bahasa. Soal bahasa, bagaimana buku Harry Potter versi Indonesia ini. Dan banyak sekali generasi yang sekarang ya, Gen Z kayak gitu yang kok aku baru tahu ada kata ini gitu. Aku kemana aja, kayaknya aku mainnya kurang jauh gitu. Atau bahkan ada yang ngomong gini, kayaknya aku tahu deh kata ini, kayak pernah dengar, iya. Tapi ternyata setelah itu ada yang komen gitu, iya ini memang kata ini sering kita dengar di Upin Ipin gitu. Ini agak malah dari film ya. Film. Ini agak lucu. Bukan Indonesia juga gitu. Indonesia malah ya. Agak lucu karena sebenarnya kata-kata ini ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Cuman memang jarang dipakai. Nah, ini juga terkait dengan beberapa bulan sebelumnya. Saat itu kan juga terjadi keriuhan ya di media sosial saat seorang pesohor mengatakan bahwa
bahasa Indonesia itu miskin kosakata. Ya, sempat betul. dengar. Ya, itu sempat rame ya, Pulce. Ya, waktu itu sempat rame, ada perdebatan, ada yang setuju, ada yang enggak. Kalau melihat jumlah kata yang ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia, memang kita kalah mungkin ya, karena kita cuma Dibandingkan dengan kamus bahasa bahasa Inggris Inggris, misalnya ya. karena kita mungkin kalau sekarang cuma 120 ribuan, ya, dan di target 200 ribuan, sementara kalau kamus bahasa Inggris itu dari ratusan ribu sampai jutaan. Memang dari segi itu kita ya masih kurang lah ya, masih kurang. Tapi ternyata buku Harry Potter ini bisa menggambarkan bagaimana kata-kata dalam bahasa Indonesia itu sangat kaya. Kosakatanya sangat kaya, banyak yang belum dikenal oleh para generasi yang sekarang ya. Karena banyak juga yang mengaku bahwa mereka dapat buku itu warisan dari orang tuanya, karena 30 tahun itu tadi ya, kayak gitu sih. Sebenarnya itu alasan saya untuk menulis kembali, meskipun itu sudah lama sekali sebenarnya buku ini terbit. Nah, yang menarik adalah fenomena para Gen Z itu yang memberikan ketertarikan ya soal bahasa. Dan ternyata kita juga punya video singkat, Kak Pris. Mungkin perlu kita tonton, saksikan ya. Dan ini adalah video dari tim Ulas Bahasa yang tentang sihir Harry Potter ya. Kata-kata mungkin. Iya, bagaimana pendapat Gen Z itu ya di mari kita saksikan. Pernah saya baca itu novelnya J.K. Rowling, Harry Potter, dari yang pertama sampai yang terakhir yang nomor 7. Aku baca semua. Yang aku tahu ya dari deskripsinya si J.K. Rowling itu, degil itu dia kayaknya berbadan agak besar gitu ya, dan ya mungkin konotasinya sedikit banyak negatif, maksudnya kayak nakal gitu kayaknya sih. Bahasa Indonesia nggak tahu sih, tapi yang aku inget tuh kayak pohon yang gede itu jadi dedalu perkasa, terus kayak tiara, kalau bahasa Inggris tiara jadi diadem, gitu-gitu sih. Nah, ini terkait dengan kata-kata nih. Yang seperti di video tadi ya. Tadi ya, kata-kata di video tadi. Itu ternyata itu buku itu menjadi sarana belajar juga ternyata ya. Karena tadi mereka mengatakan bahwa mengenal kata-kata baru, banyak mengenal kata baru itu justru dari buku. Nah, Retma sendiri kan sebagai penulis sihir Harry Potter dari segi bahasa ya. Itu apa sih pendapatnya tentang kata-kata baru ini? Memang benar sebanyak itu kata-kata baru yang diperkenalkan oleh penerjemahnya langsung ya. Iya. Dalam artikel yang saya tulis sebenarnya ada beberapa ya. Sebelumnya juga terima kasih sekali kepada Ibu Listiana Srisanti, editor dan penerjemah Harry Potter, yang mengenalkan begitu banyak kata-kata yang yang sebelumnya kita tidak. Iya, benar. Kita sebenarnya dan itu terkesan baru ya, padahal di KBBI itu sudah banyak gitu ya. Iya. Salah satunya itu kata degil. Degil bukan ya, dekil ya. Bukan dekil. Kalau dekil kamu belum mandi banget. Dekil gitu kan. Cemong. Lagi cemong. Oke, degil. Kenapa dengan degil tuh? Iya, kata degil ini itu berarti keras kepala sebenarnya. Keras kepala. Jadi misalnya kayak anak ini degil sekali, susah untuk dinasehati. Kata ini bisa ditemui di buku Harry Potter edisi kelima. Ada Dudley Degil, ada Dudley Degil di situ. Nah, yang menariknya adalah ketika saya menulis itu dan kemudian artikel itu publish, ada komentar-komentar, oh iya, aku tuh tahu kata ini, dan mereka itu menemukan di Upin Ipin karena kata ini tuh sering banget. Justru taunya tuh dari Upin Ipin ya, kata degil itu ya. Itu makanya. Kemudian kata berikutnya adalah vakansi dan tamasya. Mungkin kita sekarang ini lebih sering mengenal liburan. Travel. Liburan Bang, kayak misalnya tips liburan ke Bali atau masa liburan ya, kali ini puncak macet parah kayak gitu. Jadi kata vakansi dan tamasya ini
agak apa ya, kalah ya Seakan hilang jadinya ya, dari penggunaan kata-kata. Iya. Tapi Bu Liz ini dengan cerdik, saya bilang dengan cerdik memakai kata itu dengan Vakansi di tadi, buku-buku yang ada di Harry Potter itu dia menggunakan kata vakansi. Jadi ada vakansi dengan vampir, tamasya dengan troll. Dan ini cukup bagus karena berima. Iya. Rimanya ya. PP ya, PP dan PP TT dan ya. TT, iya. Itu Dan jadi menarik itu ya. menarik. Coba bayangkan kalau misalnya kita hanya menggunakan kata liburan, itu nggak menarik. Iya, Kayak iya. misalnya liburan Kering dengan ya. troll, kering, Bang. Iya. Dan ini cukup apa ya? Kayak kata yang sebenarnya sudah lama di KBBI ada, tapi kurang dipakai. Artinya kita itu harus rajin-rajin mengulik KBBI ya Polce ya, karena ternyata nggak Kayak. benar dong Ti iya. kalau waktu dibilang miskin. Oh iya, kosakata. miskin. itu artinya nggak dong ya, buktinya bisa diperkenalkan kata vakansi. Iya. Tamasya. Banyak ya Ti ya, bukan Ada cuma lagi itu ya? juga pastilas. Pastilas itu adalah Oh, permen. kalau Kalau pakai sekarang Polce, permen kalau pelega aku tenggorokan. Aku juga tahu lah juga lah. Mungkin orang dulu nggak enak ya. Paham ya. Tapi bagi anak-anak sekarang- Gen Z gimana? Belum ya, mereka belum begitu tahu. Karena sekarang kalau kita melihat iklan atau apa lebih banyak dipakai permen pelega tenggorokan mungkin ya. Betul. Kalau sekarang. Padahal ada begitu singkat ya Ti ya. benar. Pastiles. Pastilas. Pastilas. Selain itu yang pasti dikenal oleh para Potterhead adalah Dedalu Perkasa. Weh. Ini terjemahan setuju. dari Whomping Willow. Jadi Iya, setuju. saya pribadi Dedalu, ketika pertama kali baca Harry Potter dan menemukan kata Dedalu, ini saya bingung Dedalu itu apa gitu. Itu tuh jadi penasaran dan ternyata itu adalah pohon willow gitu. Dan satu lagi yang juga apa ya melekat di para Potterhead Potterhead ya. itu adalah ini ya, relikui kematian. Iya betul. Ini Kata dari buku Diterjemahkan terakhir, ya, diterjemahkan? diterjemahkan dari Deathly Hallows dan Relikui Kematian ini buku terakhir Harry Potter. Relikui ini di sini bisa diartikan sebagai benda-benda keramat sebenarnya, benda-benda keramat atau Ini termasuk religi, bukan ya? bukan Pak. Oke, lanjut. Ini benda-benda dari orang suci Bang yang dianggap berharga. Itu. Relikui. Relikui ya. Iya. Harry Potter dan relikui kematian. Jadi terjemahannya jadi begitu. Dan Iya. itu menjadi lebih memperkaya ya? Iya, karena banyak yang nggak tahu relikui itu apa kayak gitu. Terus vakansi itu apa sih gitu. Padahal Dedalu apa? Dedalu, iya. Karena saya sendiri juga baru tahu Dedalu Iya, ketika betul. membaca. Jadi buku Harry Potter. Jadi fenomena itu yang membuat sihir ya? menyihir Menyihir kita untuk membaca. seperti membaca. itu, gitu. Jadi aku sih yang mendapat pesan di sini adalah rajin-rajin membaca, Betul. Polce. Karena ternyata dengan membaca itu banyak sekali kata-kata baru yang kita temukan ya. Ti, kalau boleh tahu koleksimu soal Harry Potter itu bisa disebutkan nggak, di-spill nggak? Sudah berapa atau memang dari Pastinya awal? lengkap lah. Coba kita tanya dulu. Pasti Jangan-jangan sebagai atau garis ada keras edisi yang loh. miss? Nggak mungkin ya, Untuk bahasa Ti, ya? Indonesia nggak ada. Untuk bahasa Inggris saya kebetulan koleksi yang edisi asrama Bang. Karena biasa. itu warna-warna asrama ya dan Warna-warna asrama. Iya. Kalau mengikuti kuisnya saya itu Slytherin. Iya, Nah, Polce itu ternyata Gryffindor ya. Gryffindor. Kalau itu Ratmawati Gryffindor, sendiri, Puff saya. Gryffindor itu ini klubnya Harry Potter ya? Iya. Sombong. Apa ini? Sorry ya, ini menang terus soalnya. Nah, mungkin terakhir ya buat Oke. Wati ya. Ti, dari sepanjang atau semua buku yang kamu baca tentang Harry Potter, ada nggak kutipan yang sangat melekat di hatimu atau di yang terngiang yang terus di pikiranmu? Atau apa harapanmu lah, Ti? Mungkin ya. Aku lebih ke sini sih Bang. Aku lebih ke harapan ya sebenarnya. Anak-anak muda sekarang lebih banyak membaca, terutama membaca buku, membaca koran, membaca novel. Sebenarnya gini, jangan melekat atau ikutan FOMO. Misalnya ada buku ini semuanya lagi pada baca ini, jangan. Karena biasanya membaca itu tidak bisa dipaksakan. Betul. Jadi sesuai apa passion kita. Misalnya kita suka membaca fantasi, ya kita Silakan baca ya. aja di situ. Nggak Nggak perlu apa-apa, malu ya, nggak Ti, perlu ya? malu Betul. karena banyak sekali kata-kata yang bisa kita pelajari dari situ. Ada salah satu yang pernah saya temui, orang dia posting
dia saat itu pulang dari kantor atau dari mana, mendapati kucingnya mati. Dan dia mau menuliskan perasaannya saat itu, dia tidak menemukan kata yang cocok. Ya, betul. Ya, sampai kemudian dia ingat di buku Harry Potter ada kata itu, yaitu kata mencelos. Mencelos. Kata mencelos. Dan dia merasa Apa artinya bahwa mencelos nih? Coba jelaskan dulu. kata itu bisa terkejut, kaget karena mendapat berita buruk. Kata ini sebenarnya belum masuk ke KBBI BBI, ya Bang, tapi ternyata sudah banyak dipakai oleh orang gitu. Potterhead pasti Potterhead pakai banyak semua lah ya. Pasti paham. Mencelos. Dan Mencelos. mereka tahu banget kata ini karena salah satu kata yang mereka ingat. Dan orang itu kemudian memakai kata itu untuk mengungkapkan hatinya dengan kalimat hatiku mencelos ketika melihat kucingku terbujur kaku. Ya, Wow. Seperti itu. Jadi perbendaharaan katanya tuh lebih banyak ya kalau untuk kalau kita banyak baca buku dan nggak perlu khawatir kalau misalnya baca buku fantasi seperti Harry Potter ini juga banyak kata-kata yang bisa digali. Dan sekali lagi kosakata bahasa Indonesia itu sebenarnya kaya dan jadi nggak benar dibilang miskin ya, karena memang tadi dibandingkan dengan kamus bahasa asing yang lain mungkin karena mereka juga pasti bahasanya sudah berkembang lebih lama ya. Peradabannya udah lama. Tapi kita dibilang miskin sih enggak juga ya. Mungkin karena banyak kata yang belum kita gali, belum kita kenal. Nggak ngulik sih di KBBI. Iya, dan mungkin juga ada kata-kata seperti mencelos tadi yang banyak dipakai oleh orang tapi belum masuk ke KBBI sebenarnya begitu. Tapi sudah diterima semua orang. Diterima. Terutama si Potterhead itu tadi ya. Sudah paham artinya apa gitu ya, Ti? Iya, banyak Potterhead kalau kita lihat di media sosial. Kita bisa melihat bagaimana mereka mempergunakan kata-kata yang ada di buku. Semua mereka pakai gitu. Luar biasa. Pengaruh buku luar biasa. Betul. Berarti ya Polce. Jadi alat untuk belajar ternyata Iya. Jadi menarik Menarik sekali. Terima kasih Ti. Sama-sama. Sudah memberikan penjelasan sebagai Potterhead. Ada 2 Potterhead di sini yang cukup. Tapi saya masih kalah Polce. Garis keras, benar-benar garis keras. Ya. Kita harus akui itu ya. Yang pasti kita itu senang ya bahwa ternyata ingin belajar lebih banyak tentang bahasa Indonesia, ingin mengetahui kosakata baru gitu. Ada berbagai sarana. Dan nggak perlu jauh-jauh dari hobi kita membaca ya. Dan sarananya juga adalah ulas bahasa ini. Oh iya, benar. Salah satunya ya Bang ya. Betul. Baik, sahabat Kompas. Terima kasih. Kita ucapkan terima kasih atas kehadiran dan penjelasan dari Retma. Betul. Terima kasih Retma. Sampai ketemu lagi. Ya, sahabat Kompas, kita akan memasuki segmen kedua. Segmen apa nih Bang? Ya, segmen kedua ini adalah kata kita pilihan minggu ini. Dan kata pilihan minggu ini adalah skena ternyata Bang. Skena ini menarik ya, kata baru juga yang sering kita dengar ya beberapa hari. Karena dulu-dulu sih di zamannya aku dulu nggak kenal kata skena. Jarang sekali menggunakan kata skena. Betul. Dan menurut KBBI, kata skena itu berarti komunitas atau lingkungan tertentu ya. Dan ada arti lain Kak ya? Itu ada komunitas itu dalam hal misalnya kegiatan atau cara hidup tertentu dan orang-orang yang menjadi bagian darinya. Betul. Itu salah satu arti menurut KBBI. Ada lagi yang lain, Polce. Arti yang lain adalah di bidang seni ya tentunya. Tempat pertunjukan atau pementasan seni seperti panggung teater dan ruang konser musik, itu juga disebut skena. Dan menurut KBBI lagi, ini ada arti ketiga ternyata, banyak sekali ya Polce. Ya, apa itu Kak? Ini terkait dengan film, artinya itu segmen film yang berlangsung di satu lokasi dapat terdiri atas banyak ambilan gambar dengan sudut kamera yang berbeda atau hanya satu ambilan gambar dari satu pengaturan kamera.
Ini memperkaya kita ya, sahabat Kompas, untuk kata yang baru Iya, atau yang kita baru tahu dan kita perkenalkan kembali. Artinya apa, Polce? Sahabat Kompas juga bisa mengusulkan kata baru ya, Ya. kata baru untuk episode Ya, berikutnya. yang ingin kita tampilkan di Iya, betul. kata Di kita pilihan kata kita minggu pilihan ini. minggu. Terakhir kita masuk pada segmen ketiga, yaitu kuis. Segmen yang ditunggu-tunggu. Nah, Ya. ini pastinya pertanyaannya nggak jauh-jauh dari Topik kita tadi ya. Topik tadi ya, sihir Harry Potter Sihir dengan Harry Mbak Potter. Retmawati. Pertanyaan pertama itu, apa arti kata relikwi? Tentunya kalau sudah melihat dari awal ya, harusnya sih relikwi itu sudah paham apa. Iya. Dan pertanyaan kedua adalah, siapa pengarang buku Harry Potter? Wah, ini susah ini. Tadi kita sebutkan di awal. Pastinya. Pastinya harusnya sudah tahu. Sudah tahu ya. Dan sahabat Kompas bisa mengirimkan jawabannya dengan melihat syarat dan ketentuan ada di box deskripsi ya, video ini. Iya, betul. Ya. Jadi begitu, Pulce, dengan berakhirnya pertanyaan tentang Harry Potter tadi. Sihir Harry Potter? Betul, akhirnya berakhir juga acara kita Kita hari di ini. Ulas Bahasa. Saya Apolonius Lase, Saya Priscilia. undur diri. Sampai jumpa.